Iya. Pasca diterjang banjir bandang, kondisi rumah warga di Desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah rusak. Bahkan sebagian rumah warga hancur dan hanyut terbawa arus banjir. Sebanyak 200 lebih rumah warga terendam lumpur dengan ketinggian 10 hingga 20 cm. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit Sungai Suwatu meningkat drastis. Kondisi tersebut memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 20 meter. Banjir datang secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Selain merusak rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan desa dan mengganggu aktivitas warga. Curah hujan sangat besar, curah hujan dari atas gunung. Yang rusak parah ini rumah warga ada berapa, Pak? Kurang lebih ada 10 atau 15. 10 sampai 15 rumah ya? 10 sampai 15 rumah. Yang terdampak berapa, Pak? Ada 2 LW, rumahnya perkiraan 200 lebih, 150 sampai 200 lah, kurang lebih segitu. Hingga kini warga masih diliputi kekhawatiran karena hujan terus turun dan tanggul sungai belum diperbaiki. Sempat panik, terus sempat teriak-teriak histeris, ibu-ibu semua sudah berlarian, terus kita langsung siap. Mas, ini apa yang paling diharapkan warga saat ini, Mas? Sementara mungkin yang darurat, mungkin makanan awal, sarapan lah terus bantuan pakaian layak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pati segera menyalurkan bantuan terutama makanan siap saji, pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya karena seluruh barang milik warga rusak dan tidak dapat diselamatkan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sudah lebih dari sebulan pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tumpukan kayu gelondongan masih berserakan di permukiman warga. Trauma dan khawatir masih dirasakan oleh warga hingga membuat mereka enggan bermukim kembali di lokasi tersebut. Beginilah kondisi Dusun Taman Sari, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Kawasan yang dulu dihuni 43 kepala keluarga kini menjadi kampung mati. Puluhan rumah di kawasan ini porak-poranda tersapu kayu gelondongan dan lumpur yang terbawa banjir bandang akibat meluapnya Sungai Batang Toru November 2025 lalu. Kini, material banjir bandang tersebut masih terlihat jelas dan belum kunjung dievakuasi. Terkait hal tersebut, sekarang warga pun enggan tinggal di lokasi itu karena trauma dan khawatir dengan keselamatannya. Mereka memilih mengungsi di lokasi lebih aman, meski sesekali masih mendatangi rumahnya yang rusak untuk mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Yang akan datang kan kita nggak tahu. Udah trauma ya, Bang? Udah trauma lah, trauma. Maksudnya nengok air kayak gitu, jika laku manusia, kayu-kayu itu besar kan, kalau memang anyut, pastinya akar-akarnya kan gitu kan. Kini warga hanya berharap pemerintah segera percepat pembangunan hunian tetap dan aparat penegak hukum segera usut tuntas kasus gelondongan yang terbawa banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, muncul fenomena unik usai banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Padang, Sumatera Barat. Sungai ujung tanah di Kecamatan Lubuk Pegalung yang tadinya kotor mendadak jernih dan menjadi tempat wisata dadakan.
Inilah sungai Jembatan Ujung Tanah yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Sungai yang sebelumnya tak pernah disinggahi warga kini mendadak ramai pengunjung. Usai bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah kawasan Kota Padang, sungai ini justru menjadi lebih bersih. Banjir yang membawa endapan sedimen pasir dalam jumlah besar menumpuk di sepanjang aliran sungai, membentuk hamparan pasir seperti pantai alami. Pemandangan ini pun menjadi tempat wisata baru bagi warga sekitar. Selain itu, tidak adanya limbah industri yang mencemari aliran sungai, pasca tutupnya pabrik sekitar lokasi membuat sungai semakin jernih. Seminggu setelah kejadian banjir, itu mulai semenjak pasir ini udah banyak, mulai berdatangan. Ya ramainya mulu awalnya di TikTok. Sebab di media sosial itu kan biasanya cepat informasi itu kan. Ya nggak tahu, mungkin karena udah fenomenanya jadi pada rame-rame anak mandi jadi ikut juga sini. Ya mungkin juga karena di sana udah udah rusak, jadi kebetulan di sini Pak airnya juga bersih kan, pasirnya juga bagus, jadi pada minat di sini mandinya. Lokasi wisata dadakan ini dapat dinikmati warga secara gratis. Tidak ada pungutan biaya parkir maupun retribusi, sehingga semakin diserbu warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. KPK menetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan di lingkungan pajak Jakarta Utara. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Sore.